Pak Heri, selamat malam. Bung Adi, selamat malam. Selamat malam, Sofi. Saya ke Pak Heri lebih dulu ya. Silakan. Pak Heri, ini jadi kalau dilihat ada simultan ya penyebabnya ya. Air laut naik karena perubahan iklim, tapi juga air muka tanah di pesisir Indonesia juga turun. Artinya kalau hanya satu mungkin tidak akan semasif ini dampaknya. Tapi kalau kemudian ada dua, satu air tanah menurun dan muka air laut naik, ini kan jadi makin parah. Kira-kira titik temunya akan ada di mana supaya kita bisa mencegah apa yang jadi prediksi 2050 sebagian pesisir kita tenggelam? Ya, tadi betul ya bahwa kita itu dihadapkannya oleh dua sisi ya, air lautnya naik, sea level rise, kemudian tanah pesisirnya turun ya atau land subsidence. Nah, kalau sea level rise itu sebenarnya lebih kecil ya, hanya milimeter per tahun, 6 mili, 7 mili, dan itu di luar kemampuan kita karena sifatnya global ya. Ya. Nah, kalau penurunan tanah, nah itu kita bisa akali sebenarnya. Kita bisa kendalikan, bahkan bisa kita hentikan sebenarnya dengan cara-cara tertentu ya. Seperti itu Mbak Sofi. Oke, tapi begini, ini kan salah satu yang jadi sorotan tentu adalah DKI Jakarta karena satu, ibu kota negara, dua, jumlah penduduk yang akan terdampak kalau prediksi ini betul itu paling banyak. Tapi di sisi lain ada beberapa wilayah juga yang tidak kalah mengkhawatirkannya. Misalkan di Banjarmasin, ini yang rawan paling tenggelam di antara pesisir di Indonesia. Kemudian kalau di Jawa Tengah ada Pekalongan begitu. Nah, menurut Pak Heri, kira-kira yang harus kita waspadai itu apa? Terutama untuk masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Iya, kalau nanti memang proyeksi tenggelamnya benar-benar terjadi, ya tentunya masyarakat tidak bisa tinggal di situ lagi ya. Dan memang sudah ada beberapa contoh kasus ya di Pantura, desanya itu sekarang sudah hilang ya. Jadi sudah tidak ada orangnya, sudah pindah beberapa desa, bahkan di Jawa Barat ada, di Jawa Tengah ada ya. Nah tentunya ketika kondisi itu terjadi ya itu harus diperhatikan ya. Meskipun misalnya sekarang baru beberapa desa, tetapi tadi betul kalau sudah bicara banyak orang ya tentunya itu akan menimbulkan kerugian tersendiri ya yang tidak sedikit. Bung Adi, kalau Anda lihat apa yang ini ada dari liputan atau analisis harian Kompas sendiri sudah ada beberapa hal yang sudah dilakukan pemerintah baik itu level pusat maupun level daerah. Tapi apakah menurut harian Kompas ini sudah memadai untuk menghindarkan kita dari bencana kemanusiaan yang lebih besar di tahun 2050? Ya, terima kasih Mbak Sofi. Ya kalau bagi Kompas ini semacam kita memberi pesan early warning system, katakanlah seperti itu, peringatan dini apa yang akan terjadi pada 2050 apabila kita tidak melakukan banyak upaya, berbagai upaya. Berbagai upaya itu oleh beberapa daerah bisa ada beberapa hal. Salah satu yang krusial adalah membangun infrastruktur fisik pengendali banjirop. Itu bisa meliputi tanggul laut, tanggul pantai, polder, bendung gerak, dan kolam retensi. Tapi kalau memang dari pengamatan kami, itu ada beberapa daerah yang belum melakukan upaya-upaya yang signifikan untuk meredam dampak kenaikan muka air laut ini. Salah satu yang kita dapati itu adalah salah satunya Banjarmasin. Dengan prediksi luas banjirop yang mencapai 85,5% wilayah, dan diperkirakan lebih dari 500.000 jiwa itu akan kehilangan tempat tinggal. Rasanya mulai sekarang harus ada upaya yang lebih signifikan, katakanlah ya, dari Pemkot Banjarmasin seperti itu untuk mengatasi atau meredam dampak tersebut. Gitu. Yeah. Karena potensi kerugian ekonomi juga tidak sedikit, triliunan rupiah ya, 24,8 triliun kalau hitungan di Kompas. Oke, Pak Heri, kalau melihat daya dukung di masing-masing wilayah pesisir yang diprediksi akan tenggelam pada tahun 2050, kira-kira solusi paling efektif dari Anda sebagai seorang pakar geodesi untuk mengantisipasi ancaman tenggelam di wilayah pesisir ini apa saja? Dibeda-bedakan dari kemampuan masing-masing wilayah dan topografi, kontur atau mungkin juga kondisi tanah di masing-masing wilayah pesisir ini, Pak Heri?
Ya, kalau faktanya misalnya banjiropnya sudah hadir ya, mau tidak mau ya kita harus melakukan solusi engineering ya dengan pembuatan tanggul ya. Seperti contohnya di Jakarta misalnya ya, kemudian di Semarang sekarang juga sudah ditanggul ya, disandingkan dengan tol di Pekalongan ya. Kalau banjiropnya sudah kadung datang ya. Nah, kemudian sebenarnya itu kembali lagi sebenarnya kita bisa mengendalikan penurunan tanahnya. Kalau penurunan tanahnya atau subsidennya bisa dikendalikan, nah pasti potensi tenggelamnya akan berkurang ya. Jadi 2050 kalau kita bisa mengendalikan penurunan tanah, harusnya apa yang diproyeksikan itu tidak terjadi lah. Kalau feeling saya seperti itu, Mbak Sofi. Oke, Bung Adi, satu hal yang di-highlight oleh Harian Kompas dalam analisisnya soal ini adalah bahwa adanya eksploitasi air tanah. Sebenarnya kompleksitas masalah di Indonesia itu seperti apa sih untuk eksploitasi air tanah ini? Kenapa untuk urusan air tanah ini kayaknya lama sekali kita nggak pernah bisa membuat ini jadi sebuah sesuatu yang rapi begitu? Padahal air adalah salah satu sumber daya yang paling penting untuk manusia. Ya, kalau di dalam pengamatan redaksi Kompas ya memang pengaturan terkait penggunaan manajemen air tanah itu yang belum ada satu mekanisme yang jelas ya. Artinya seperti ini, ada yang memanfaatkan air tanah secara berlebihan dan tidak prosedural, tapi tidak dikenai hukuman, tidak ada hukuman. Oke. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat tidak presiden buruk ya bagi penegakan hukum pemanfaatan air tanah di berbagai kota. Sementara kota itu punya ambisi, banyak pemerintah kota punya ambisi untuk katakanlah menjadikan kotanya sebagai daerah tujuan wisata. Nah itu daerah tujuan wisata katakanlah konsekuensinya apa? Perlu banyak akomodasi atau hotel. Nah maka ada fenomena banyak hotel baru dibangun di banyak kota. Dan saya tidak menganggap bahwa itu satu sisi buruk ya. Upaya untuk menggait wisatawan itu bagus, tapi harus ada pengaturan-pengaturan terkait manajemen kota yang tidak berdampak jangka panjang. Katakanlah seperti itu. Salah satunya terkait manajemen air tanah. Kalau tidak diatur ya itu akan ada dampak terkait kehidupan dan lingkungan hidup di masa depan. Inilah kenapa kita terus mengingatkan bahwa apapun bentuk pembangunannya, di bidang apapun harus sustainable begitu ya. Karena kalaupun merugikan masyarakat ya kita juga semua yang rugi. Wisata, daerah wisata juga tidak akan bisa dijadikan tempat wisata lagi. Baik, terima kasih Pak Heri, terima kasih Bung Adi sudah memberikan sedikit informasi tambahan untuk malam hari ini. Semoga kita benar-benar serius untuk menghadapi kemungkinan tenggelamnya sejumlah wilayah pesisir Indonesia pada tahun 2050 mendatang. Selamat malam, sehat terus. Kita jumpa lagi lain waktu Pak Heri dan Bung Adi.